Ya, tetap semangat ya. Mohon maaf sekali tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, karena menggunakan Zoom ya, jadinya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelumnya Pak Isan ulang lagi ya supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Mutiin, Bapak Imam Sofyan SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SDIT Salsabila Al-Mutiin, yang kami hormati orang tua wali SDIT Salsabila Al-Mutiin, dan yang kami hormati juga pendongeng yaitu Kak Wawan, yang kita nantikan dongengnya, dan yang kami hormati juga dan sangat Pak Isan banggakan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat luar biasa. Nah, Pak Isan perkenankan, Pak Isan di sini akan membawakan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua nanti ada sedikit salam hormat dari Bapak Imam Sofyan SPDI. Yang berikutnya yaitu nanti akan ada dongeng yang sangat luar biasa dari Kak Wawan yang selalu kita nantikan juga. Yang terakhir adalah nanti jika waktunya masih ada, nanti akan ada tanya jawab dan lain-lain. Dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acaranya yaitu dari Kepala Sekolah SDIT Salsabila, Bapak Imam, bersilah. Tempatnya kok ini sama nih. Yang masuk berapa Pak? Yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dimanapun ya, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya untuk belajar, tetap semangat walaupun dan insya Allah bersama, semoga corona yang ada di Indonesia segera hilang dan segera habis ya. Untuk pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau sudah hilang nanti kita bersama lagi di sekolah itu. Yang saya cintai, walaupun rumah jangan patah ya. Ditingkatkan lagi walaupun di rumah. Yang ketiga, ayo kita belajar membantu orang di rumah. Bapak yang ada di rumah sudah bekerja, aku ngapa isa-isa sebagainya. Dan insya Allah nanti akan oleh Allah kalau sudah pahalanya banyak surga. Yang terakhir ya, apa sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu dikerjakan, sholat 5 waktu dikerjakan.
Apa saja salat 5 waktu itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Namanya 5 waktu, 1 paket. Ya, kalau termasuk nanti kalau dosa besar diampuni Allah sulit, maka itu harus dikerjakan. Ya, paham anak-anak? Semangat ya, nanti ada dongeng dari Kak Wawan, ya, tambah semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk membantu orang tua, dan semangat lagi untuk berprestasi. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang yaitu foto bareng dulu ya sama Bapak Imam Sofyan. Kameranya mohon semuanya dihidupkan. Ya, kameranya mohon dihidupkan ya. Sebentar. Kameranya dihidupkan ya kameranya. Ya, kameranya dihidupkan semua. Ya. Teman-teman semuanya, anak-anak, tolong kameranya dibuka dulu ya. Ini ada 7 slide, jadi kalian nanti kalau Pak Budi apa-apa 1, 2, 3 kalian berpose, nanti pindah lagi sampai 7 kali ya. Oke. Pak Budi mulai dulu untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Pak Budi, kalian bentar. Oke, sekarang yang slide 2. Sebentar, ini nunggu dinyalakan dulu kameranya. Slide yang kedua, semuanya dinyalakan dulu. Oke, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, tetap pose, ayo. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Ganti gayanya 7 kali ya, sudah 3 kali, kurang 4 kali. Gaya yang keempat, 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekarang gaya yang kelima. 1, 2, 3. Oke. Saya. Bentar, belum. Belum. Gaya yang keenam, bentar sedikit lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekarang gaya yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan. Berapa Pak yang masuk? Mikrofonnya ya. Silakan Pak Esan, bisa dilanjut. Oke, subhanallah, semangat banget ya. Sudah foto bareng semuanya. Insya Allah nanti akan di-share fotonya. Oke, tetap semangat. Nah, untuk pagi hari ini nanti dongengnya sangat luar biasa dari Kak Wawan ya. Siapa yang udah tahu nih? Siapa Kak Wawan nih? Yuk, wah, siapa yang udah pernah dengar dongengnya dari Kak Wawan? Nah, mesti penasaran banget ya. Nanti pokoknya diikutin sampai akhir ya. Diikutin dongengnya nanti pokoknya dihayati ya. Nanti dongengnya akan menceritakan tentang sekilas tentang Idul Adha, Nabi Ibrahim, Ismail, dan lain-lainnya nanti. Pokoknya nanti akan sangat luar biasa sekali. Ya, baiklah, tetap semangat ya untuk acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu dongeng dari Kak Wawan yang sangat luar biasa.
kepada Kak Wawan, kami persilahkan ya. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah wa syukurillah. Kak Wawan ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Kak Wawan muliakan Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tak lupa anak-anakku, adik-adikku, baik yang kelas 1 sampai kelas 6, termasuk ayah bunda di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari mulia pada pagi hari ini, yuk kita membuka kembali. Wow, apa ya? Kok kemarin tanggal 10 Dzulhijjah Bapak Ibu atau Bapak Takmir atau Bapak Ibu Guru ada yang jadi panitia, ada yang menyembelih hewan kurban baik itu sapi atau lembu gitu ya adik-adik ya, atau mungkin ada yang kambing. Kalau di Indonesia ada 2 biasanya, lembu atau sapi, yang kedua kambing gitu ya. Tapi kalau kita lihat di tanah padang pasir, maksudnya di daerah gurun pasir sana, di Jazirah Arab gitu ya, di daerah Timur Tengah, itu yang disembelih domba lebih mahal, lebih gemuk, harganya lebih mahal. Seperti itu. Terus ada onta gedang gitu ya, itu harganya mahal banget. Nah, adik-adikku yang pinter-pinter dari SDIT Al-Mutiin, yuk kita buka kembali. Sebetulnya Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kepada putra tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sehingga sampai ribuan tahun sebelum Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan menjadi utusan Allah, mendapatkan perintah menjadi utusan Allah, itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad adalah Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Nah, anak-anakku, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail adalah 2 nabi yang luar biasa. Siapa kalau ditanya bapak atau ibu di rumah, anak-anakku yang pintar, siapa yang membangun Ka'bah Baitullah? Ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Meskipun jauh sebelum dibangun, tempat itu sudah menjadi semacam peletakan pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, Abun Nas, bapak manusia. Adik-adikku, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu 4 hari. Apa itu Kak Wawan 4 hari? Apakah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus kembali Ahad, Senin? Enggak. Di antara 4 hari itu apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad? Bukan. Tapi 4 hari ini di dunia Islam, di dunia sejarah manusia, khususnya kita yang Muslim, itu harus dipahami. Sejarahnya ada Kak Wawan, ada adik-adikku. Yang pertama namanya hari apa yo? Oh, ada yang sudah dapat apa namanya cerita dari Bapak Ibu guru, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin dari Bapak Ibu di rumah. Namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah. Ya, yang kedua hari Arafah. Yang ketiga hari Nahr atau pas Idul Adha. Yang keempat hari Tasyrik, yang mana yang keempat ini ada 3 hari ya, ada 3 hari. Jadi luar biasa yang hari keempat ini sampai ada 3 hari. Kalau ini cuma 1 hari, 1 hari, 1 hari. Gitu. Sekarang yuk kita pahami hari Tarwiyah. Kak Wawan, Tarwiyah itu apa ya? Tarwiyah itu bahasa Indonesianya hari perenungan, merenung, berpikir, ragu-ragu, sehingga membuat merenung. Kisahnya,
malam tarwiyah. Kanjeng Nabi Ibrahim tidur. Di dalam tidur beliau, Kanjeng Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah Allah. Wahai Ibrahim, kurbankanlah. Atau bahasa lainnya, sembelihlah. Putramu. Ismail. Untukku. Seperti itu adik-adikku. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim, seorang ayah yang baik, itu waktu tidur bermimpi agar putra satu-satunya yang bernama Ismail alaihissalam itu disembelih. Maksudnya dikorbankan, diserahkan, dipasrahkan hanya untuk Allah semata. Itu malam tarwiyah. Nah, pagi harinya, di hari tarwiyah, hari perenungan, Nabiullah Ibrahim merenung. Ya Allah, kok mimpiku ketika tadi malam itu kok seakan-akan itu nyata. Ya Allah, apakah itu mimpi darimu ya Allah? Atau jangan-jangan itu hanya kembang tidur. Mimpi yang mana itu cuma gangguan dari syaitan. Adik-adik, ini pas hari tarwiyah. Nanti kalau ditanya sama ayah bunda di rumah, mungkin sama Ustadz di TKA TPA ya, TKA TPA-nya juga Zoom seperti kita tercinta atau Bapak Ibu guru kalian tercinta, itu harus bisa jawab. Tadi yang disampaikan Kak Wawan, hari pertama tadi namanya hari tarwiyah, artinya apa? Ayo, harus bisa jawab. Yaitu apa? Adik-adikku sayang, hari perenungan. Lah, malam berikutnya Kanjeng Nabi Ibrahim ketika istirahat tidur, yaitu malam apa? Malam Arafah. Kalau tadi malam tarwiyah, pas hari tarwiyah itu perenungan, merenung. Ini mimpinya dari Allah atau mimpi ini hanya dari bisikan setan, gangguan setan ya? Nah, ternyata malam Arafah Rasul Ibrahim alaihissalam tidur sama Ibrahim di dalam tidurnya Kanjeng Nabi Ibrahim, sembelihlah, kurbankanlah putramu Ismail untuk Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi Ibrahim langsung kaget. Allah ya Karim, Allahu Akbar. Itu malam Arafah. Pagi harinya, Arafahnya, bahasa Jawanya ngaweruhi, atau mengerti bahasa Indonesianya. Atau memahami bahasa kita, gitu ya. Jadi Arafah itu memahami, mengerti, paham. Oh Allah ya Allah, ternyata mimpiku di malam tarwiyah dan malam Arafah kok sama. Berarti ini adalah mimpi darimu ya Allah. Inilah mimpi dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allahu Ahad, dari Allahu Rabbul Alamin. Adik-adik tahu nggak kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim kok mimpi dan mimpinya itu harus menyerahkan Kanjeng Nabi Ismail, putra satu-satunya. Itu diserahkan kepada Allah dengan cara dikorbankan. Kalau dikorbankan berarti disembelih gitu. Ya Allah, ternyata jauh puluhan tahun sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim dan istri tercinta Ibu Siti Hawa. Oh salah. Ibu Siti siapa ya? Pinter. Ibu Siti Hajar. Kalau Ibu Siti Hawa istrinya siapa? Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam, Ibu Siti Hawa. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim, Ibu Siti Hajar. Sebelumnya juga punya istri, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim punya istri Siti siapa yo? Siti siapa yo? Siti Saroh? Ayo siapa yo? Siti Zulaikha? Ah, nanti biasanya ada yang pinter nanti ya, dijawab nanti ya. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Siti Hajar lama sekali tidak memiliki putra. Ternyata terus diberi Allah, dikaruniai seorang putra, diberi nama siapa? Ismail. Beliau menjadi nabi, Kanjeng Nabi Ismail ketika masih kecil saja itu luar biasa. Allah memberikan keistimewaan ketika Kanjeng Nabi Ibrahim kembali ke Mesir, Ibu Siti Hajar sendirian bersama putra tercinta yang masih balita, di mana adik-adikku sayang,
di lingkungan Ka'bah Baitullah ya, meskipun Ka'bah belum dibangun, itu Kanjeng Nabi Ismail nangis kehausan. Ketika itu ibunda tercinta, Ibu Siti Hajar bingung mencari air, dicari sumber mata air. Ketika mencari sumber mata air, bayi yang mulia, siapa? Ayo, ya Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam diletakkan di tanah padang pasir itu, dan ternyata malaikat Jibril alaihissalam, Rohul Kudus, turun terus menyampaikan pesan Allah kepada Kanjeng Nabi Ismail. Wahai calon nabi, wahai Ismail, hentakkan kakimu ke tanah padang pasir itu. Nah, kakinya itu, tumitnya itu ya, tuang seperti itu adik-adik. Dan muncul air. Karena airnya sangat jernih, mengandung mineral yang luar biasa. Airnya itu bahasa Jawanya bleber-bleber itu ya. Bahasa Indonesianya berlimpah-limpah. Bahasa Indonesianya sampai apa ya, seperti banjir gitu ya. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam mengatakan Zamzam, 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 yang artinya berkumpullah, berkumpul. Airnya itu bisa menggenang, melingkar, bisa berkumpul bagus. Seperti akan-akan itu sudah ada baknya, seperti itu adik-adik. Jadi luar biasa air Zam-Zam itu. Satu-satunya air yang ada di dunia, tidak akan pernah bisa habis sampai kiamat nanti, yaitu air Zam-Zam. Satu-satunya air yang bisa menetralisir tubuh, bisa menghabiskan, bisa membuat tubuh sehat, menghilangkan toksin-toksin, racun-racun, air Zam-Zam. Kalau air sumur kita bagaimana Kak Wawan? Paling air ledeng atau air sumur di tempat adik-adik atau di tempat bapak kita. Kalau air Zam-Zam. Nah, Kak Wawan berdoa, semoga adik-adikku, khususnya ayah bunda kita, termasuk lebih khusus untuk Bapak Kepala Sekolah, guru-guru kita tercinta di Yayasan Al-Mutiin ini, bisa umroh semuanya. Amin Allahumma amin. Syukur bisa daftar haji ya. Umroh dulu nggak apa-apa. Rasulullah dulu sebelum haji, umroh dulu. Meskipun Kanjeng Nabi Muhammad nggak seperti kita ya. Karena kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah memang beliau domisilinya di Timur Tengah, dekat kalau mau umroh. Kalau kita harus daftar dulu, pakai biaya gitu. Tapi nggak masalah, Allah akan ganti. Adik-adikku, baik siswa-siswi peserta didik yang soleh dan solehah, baik kelas 1 maupun sampai kelas 6 ini, kita lanjutkan. Arafah, baru ngerti, baru paham, baru tahu, mengetahui, mengerti, memahami. Makanya Arafah disebut Arafah. Ya Allah, aku, Kanjeng Nabi Ibrahim itu, sudah tahu ternyata mimpi ini ternyata darimu. Nah, berikutnya adalah hari Nahr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhaur inna syani'aka huwal abtar. Arti dari fasholli, maka segeralah sholat, maka tunaikanlah sholat, maka dirikanlah sholat. Wanhar, fasholli li rabbika, maka tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, nahr, dan berkurbanlah, dan menyembelihlah hewan kurban. Nah, itu adik-adikku. Hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Ulangi ya adik-adikku yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Yang pertama tadi hari tanggal 8 Dzulhijjah. Hari merenung Kanjeng Nabi Ibrahim merenung, kok aku mimpi Allah ingin aku segera menyembelih, mengkorbankan putraku Ismail. Jangan-jangan mimpiku hanya bisikan gangguan setan. Tanggal 9 Arafah. Kalau orang yang pergi haji itu waktunya wukuf di Arafah, gitu ya. Ini hari mengetahui, mengerti,
memahami. Nah, 10 Dzulhijjah 8, 9, 10 itu hari Nahar, hari menyembelih apa ayo? Menyembelih putra tercinta tadi. Siapa adik-adikku sayang? Kanjeng Nabi Ibrahim mempersiapkan pisau atau apalah ya, alat untuk memotong sebuah media yang sangat tajam gitu. Terus hari ke-10 atau hari Nahar itu, di mana peristiwa yang luar biasa, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk pergi ke tempat yang sudah disediakan. Kanjeng Nabi Ibrahim pamit dengan istri tercinta, wahai istriku Siti Hajar, aku mohon pamit keluar sebentar bersama putra kita tercinta Ismail. Nabi Ismail pamit, ibunda, aku mohon pamit ya ibunda, aku bersama ayah akan pergi keluar rumah sebentar. Sang ibunda, ya segera pulang ya suamiku, anakku, nanti kita biar bisa berkumpul kembali di rumah. Ternyata ini peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa yang mungkin ayah di rumah atau bunda di rumah bisa membayangkan, ya Allah, seandainya hamba hanya memiliki satu momongan, satu putra tercinta. Dalam kategori kalau di cerita ini adalah seorang lelaki, karena Ismail adalah seorang lelaki. Begitu mendapatkan perintah untuk menyembelih, bagaimana perasaan seorang ayah, perasaan seorang bunda. Ayah bunda tersayat-sayat, sakitnya sangat sakit. Putra yang lama dinanti-nanti, ketika sudah memiliki momongan seorang putra, malah harus dikorbankan demi untuk cintanya kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Bagaimana itu seorang ayah, seorang ibu tersayat-sayat, apakah aku tega untuk menyembelih anakku sendiri, anak kandungku, darah dagingku sendiri? Masya Allah, Allahu Akbar. Adik-adikku, waktu itu diajaklah Kanjeng Nabi Ismail. Ketemu, ada cerita yang diriwayatkan lebih sahih adalah kakek-kakek, tapi ada juga yang nenek-nenek. Itu mengganggu perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail. Hei Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Mengajak putramu Ismail pulang. Sudah ditunggu oleh ibunya itu. Ismail sudah ditunggu ibu tercinta. Ibrahim, kamu ditunggu istrimu tercinta, pulang. Siapakah engkau, wahai orang yang menghalangi perjalananku dan perjalanan putraku? Engkau tidak perlu tahu aku. Oh iya, kamu mau apa? Aku akan melaksanakan perintah Tuhanku, yaitu menyembelih putraku tercinta Ismail. Kamu sudah gila Ibrahim. Itu putramu satu-satunya. Kamu sudah lama pengen punya putra. Kamu sudah punya putra. Malah kamu mau mengapakan itu? Dikorbankan. Itu mimpimu, itu mimpi yang palsu. Pulang. Paling tidak analogikan percakapan mereka, dialog mereka seperti itu adik-adik. Ada enggak? Rasul Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam tegar. Tidak terus seperti orang zaman sekarang mungkin, iya ya, mosok aku akan menyembelih putraku sendiri. Sudah pulang saja yuk. Enggak. Tapi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail melanjutkan perjalanan. Nabi Ismail langsung usul berdialog dengan putra tercinta. Wahai ayah, kita lanjutkan perjalanan yuk. Yuk kita lempar batu orang yang mengganggu itu. Kayaknya itu bukan golongan kita. Bukan manusia, maksudnya seperti itu. Adik-adikku, Rasulullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dengan batu yang diambil waktu itu melempar siapa? Orang yang mengganggu dalam perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ismail juga Bismillah, Allahu Akbar. Kena nggak adik-adik? Kena. Dan itu ternyata benar. Yang dilempar Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail adalah bukan golongan manusia, tapi golongan syaitan yang berwujud menyerupai manusia yang sudah tua renta. Hari ini orang yang haji namanya lempar jumrah.
Itu adik-adikku cerita yang luar biasa di dunia Islam. Perjalanan dilanjutkan. Diganggu lagi dengan golongan setan yang menyerupai manusia. Hei Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu itu sudah gila Ibrahim. Itu anakmu satu-satunya. Engkau bersama istrimu sudah lama tidak memiliki momongan setelah menikah. Engkau sudah diberi momongan oleh Tuhanmu. Malah momongan satu-satunya momongan kamu akan kamu engek-engek. Pulang Ibrahim, pulang, bawa putramu Ismail. Kasihan, istrimu sudah menunggu, ibunya Ismail sudah menunggu. Pulang. Adik-adik, diganggu oleh makhluk yang sama, yaitu makhluk memang sudah dititahkan Allah sebagai pengganggu manusia. Adik-adik tahu nggak? Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail tetap melanjutkan perjalanannya. Pakai batu, Bismillah, Allahu Akbar. Oh, dilempar. Nabi Ismail juga Bismillah, Allahu Akbar. Kena nggak adik-adik? Kena. Itu yang mengganggu itu langsung kena. Kena lagi. Seperti itu. Sehingga adik-adik tahu nggak? Perjalanan tidak ada yang mengganggu lagi. Melanjutkan perjalanan. Sampailah di makom. Bukan makam nggak adik-adik ya. Makom. Makom itu tempat. Atau apalah ya. Pokoknya sebuah media yang digunakan untuk nanti berbaringnya Kanjeng Nabi Ismail. Ayah laksanakan. Luar biasa dialognya seorang ayah dengan putra tercinta. Nabi Ismail mengatakan, anaki awan sampaikan seperti ini. Ayah laksanakan perintah Allah. Semoga aku Ismail ini termasuk golongan orang sabar. Luar biasa kesabaran Kanjeng Nabi Ismail. Karena aku harus sabar sebagai putra tercinta dan aku harus mengikuti perintah Allah karena Allah memberikan perintah kepada ayah untuk menyembelih aku. Seperti itu yang ada dalam benak atau pemikiran yang luar Ismail. Kanjeng Nabi Ibrahim meskipun nabi karena manusia biasa tetap nggak tega. Sudah dipersiapkan, tidak tega melihat putra tercinta. Ketika yang tajam dari apa itu namanya belati atau pisau atau apalah pedang itu ya, yang di posisi yang sangat tajam itu yang bawah itu sudah di lehernya Kanjeng Nabi Ismail, Kanjeng Nabi Ibrahim nggak tega melihat. Kalau kita biasanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ya adik-adik ya kalau melihat apa bapak tukang jagalnya itu ya. Itu kan Nabi Ibrahim mungkin seperti itu juga. Allahu Akbar sambil berlinang air mata itu. Allah sudah melihat, ternyata Allah memberikan ujiannya sudah berhenti sampai di situ. Allah melihat bahwa Ibrahim sudah melaksanakan perintahku. Ternyata Ibrahim lebih mencintai aku sebagai Tuhannya daripada putranya, makhluk yang aku ciptakan. Ternyata adik-adik tahu nggak? Perintah Allah, ujian Allah, atau apalah istilahnya ini ya, ini sudah ditakdirkan Allah seperti ini. Karena dulu sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim memiliki putra, itu Kanjeng Nabi Ibrahim pernah nazar. Adik-adik tahu nazar nggih? Janji. Ketika ada kakek-kakek, ada orang-orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu mendapatkan daging kurban, adik-adik, ada yang terima kasih. Wahai Tuan Ibrahim, terima kasih keluargaku mendapatkan 5 kilo daging domba. Ada kakak-kakak, wahai Tuan Ibrahim, terima kasih keluargaku bisa makan daging karena pemberian engkau. Daging domba, daging unta, daging lembu. Nabi Ibrahim secara tidak sadar itu bahagia, bangga, bersyukur kepada Allah sampai bernadar. Iya bapak, iya kakak, iya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku. Setiap tahun saya berkorban ratusan, bahkan mungkin bisa dihitung ribuan ya. Tapi memang biasa saya itu setiap tahun berkorban berapa ratus lembu, berapa ratus unta dan domba saya. Pokoknya saya lillahi ta'ala korban.
Dari kata koroba yukoribu kurbanan, biar lebih dekat dengan Allah Tuhan saya. Jangankan hewan ternak, jikalau Allah memberikan saya seorang putra, seorang anak, kalau Allah yang menginginkan saya korbankan kok. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kembali. Itu adik-adikku, Allah mendengar, malaikat mencatat apa yang dikaulkan, apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang diucapkan Nabiullah Ibrahim, dan itu ditulis di hadapan Allah, terhitung sebagai nazar, janji. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan momongan, janjinya, nazarnya diminta kepada Allah. Lanjut cerita tadi. Ketika sudah Allahu Akbar, seret gitu ya. Seret gitu. Ternyata Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menggeser posisi Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Kanjeng Nabi Ismail sudah pasrah lillahi ta'ala, tanpa disadari posisinya digeser oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan yang ternyata yang disembelih Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seekor domba yang gemuk, seekor domba yang sudah dipersiapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Adik-adik nggak boleh salah loh ya, kalau cerita ini bukan dongeng, tapi cerita sungguh-sungguh terjadi, bahwa posisi Kanjeng Nabi Ismail digeser. Bukan Kanjeng Nabi Ismail berubah menjadi domba. Bukan. Nggak boleh kita membuat reka-reka kayak gitu. Yang benar, Kanjeng Nabi Ismail posisinya digeser oleh malaikat Jibril, dan posisi yang tadinya tempatnya Nabi Ismail itu ternyata oleh malaikat Jibril dibawakan seekor domba yang gemuk dan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Bukan Kanjeng Nabi Ismail berubah wujudnya berubah menjadi domba, enggak. Saya rasa adik-adikku oleh Bapak Ibu guru sudah diluruskan juga ya, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya gitu ya. Kita harus mengambil cerita-cerita yang sahih gitu. Adik-adikku, itu kenapa kita selalu menyembelih hewan kurban. Di samping itu, khusus di Indonesia, khusus di Jogja, di DIY, mungkin kena corona atau influenza atau meriang, insya Allah karena dapat hewan kurban, ada protein hewani, imunitas tubuhnya semakin stabil, semakin bagus, dan bebas dari segala macam penyakit, virus, bakteri, mengkis-mengkis, batuk-batuk, semuanya. Allah memberikan kesehatan dengan imunitas yang stabil, bahkan imunitas yang tinggi, karena mungkin dari asbab atau sebab kita mendapatkan daging kurban yang mana kemarin kita sudah dapatkan itu. Gitu nggak adik-adikku ya? Dan itu dilanjutkan tasyrik. Kita ulangi ya. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar atau Idul Adha, dan hari ke-11 ditambah 12 tambah satu lagi 13, seperti hari ini, hari terakhir ini Jumat ini, yaitu adalah hari tasyrik. Tasyrik artinya aslinya penjemuran, menjemur, tapi di Indonesia bukan dijemur. Daging hewan kurban malah dimasukkan ke almari es atau di freezer, berarti bukan penjemuran, orang di PP, tapi diadem, di es, dibekukan. Tapi nggak masalah antara hari penjemuran dengan hari pembekuan, mungkin juga intinya sama, yaitu tasyrik. Kak Wawan, enak ya dalam Islam ada hari Idul Adha, ada hari Idul Fitri, sementara Idul Adha itu panjang. Orang Jawa mengatakan hari royo besar, riyoyo besar, karena memang Dzulhijjah di samping bulan terakhir di tahun Islam adalah Dzulhijjah, adalah bulan haji. Kalau orang zaman dahulu pergi haji itu pulang kembali ke Indonesia sampai membutuhkan waktu 6 bulan. Kalau sekarang ya 40 hari gitu ya. Tapi memang betul-betul ini hari yang besar. Adik-adik di SDIT Al-Mutiin harus ngerti. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, munggah kaji Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, beleh sapi. Wah, gitu ya kalau ada adik pakai bahasa Jawa ya. Maka Dzulhijjah ini riyoyo besar, hari raya besar karena penghujung tahun Islam ya. Nanti kalau Dzulhijjah habis, kita masuk tahun baru Muharram, Syahrullah, bulannya Allah. Bukan kok Muharram Suro, wedi aku, nggak boleh. Anak-anak SDIT Al-Mutiin nggak boleh takut. Oh, bulan Suro, wedi. Oh, juga boleh takut. Itu bulan Muharram, bulan mulia. Sekian dulu dari Kak Wawan. Kurang lebihnya Kak Wawan mohon maaf. Terima kasih pada ayah bunda yang ada di rumah yang selalu mendampingi putra-putri tercinta. Semoga menjadi putra-putri yang bangga, qurrata ayun, anak-anak SDIT Al-Mutiin menjadi anak yang solih, anak yang solihah, ahlil ilmi. Ya. Di samping itu pahala jariah untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, semuanya keluarga besar SDIT Al-Mutiin. Kurang lebihnya Kak Wawan mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, subhanallah. Nah, tadi adalah dongeng dari Kak Wawan yang sangat luar biasa, yaitu mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang sangat dicintai, yaitu Nabi Ismail. Nah, sedikit ya, istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Ibu Sri Hajar, yang putranya. Nah, putranya yaitu Nabi Ismail, yang ini adalah putra yang sangat diidam-idamkan sekali, yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, semoga mendapatkan putra. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat mengidam-idamkan seorang anak, seorang putra ya. Nah, namun mendapatkan dites sama Allah Subhanahu wa taala, coba nah diberi putra yang bernama Nabi Ismail, namun lewat mimpi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putra tercinta. Nah, bagaimana? Nah, tapi ceritanya sudah lengkap sekali tadi, kisah-kisahnya sudah sangat jelas sekali. Nah, ada 5 pertanyaan aja. 5 pertanyaan, silahkan ditulis melalui chat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nanti akan Pak Ihsan catat dan langsung dijawab oleh Kak Wawan. Mumpung Kak Wawan masih di sini. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. 5 pertanyaan pertama yang akan Pak Ihsan catat dan akan dijawab langsung oleh Kak Wawan. Silahkan, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis lewat chat biar Pak Ihsan tulis di buku Pak Ihsan. Ya, silahkan, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang mengikuti atau orang tua wali yang mengikuti boleh juga. Mungkin ada pertanyaan, boleh dilontarkan lewat chat dulu. Atau langsung berbicara lewat Zoom ini juga nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan? Mumpung Kak Wawan masih di sebelahnya Pak Ihsan ini. Ayo. Tampaknya tidak ada pertanyaan ya, karena sudah sangat jelas sekali. Jika sudah tidak ada pertanyaan,
nanti akan Pak Ihsan tutup. Sekali lagi Pak Ihsan tawarkan ya, mungkin ada pertanyaan. Nah, tampaknya sudah sangat jelas sekali. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, acara dongeng anak Islam peringatan Idul Adha 1442 Hijriah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nanti Pak Ihsan beri kesimpulan sedikit. Nah, pada intinya kita sebagai umat Islam harus selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari perayaan ini tentu kita meneladani Nabi Ibrahim yang sangat taat sekali kepada Allah, disuruh menyembelih putranya, diberi cobaan untuk menyembelih putranya, padahal putranya itu sudah diidam-idamkan, sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim dan Ibu Siti Hajar. Namun karena ketaatan, keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga sangat taat kepada Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakannya. Mohon maaf Pak Budi, yang mana ya yang raise hand? Mungkin ada yang bertanya sekali lagi sebelum Pak Ihsan tutup nih. Mumpung kesempatan loh, ada pendongeng yang sangat luar biasa. Kak Wawan sekali lagi masih di sampingnya Pak Ihsan. Yuk silahkan. Mana tadi? Silahkan Bapak Budi mungkin bisa membantu. Tadi siapa yang mengacungkan tangannya? Siapa ya tadi? Ini Mas siapa ini? Mas Hilmi, Mbak Citra mau tanya kah? Oke, kita buka semuanya ya. Silakan kalau mau mau tanya, bisa dinyalakan mic. Ya silakan yang mau tanya. Nih Pak Ihsan sudah siap-siap untuk mencatat pertanyaannya ini. Sekali lagi nih mumpung Kak Wawan masih ada di samping Pak Ihsan. Ayo. Yang pakai baju hitam Pak Ihsan. Ayo yang mana? Ayo pertanyaannya. Mungkin bertanya siapa istri Nabi Ibrahim? Nah boleh yo siapa yo? Yo siapa Nabi? Oke, mau bertanya apa? Yo silahkan. Siti Hajar. Siti Hajar. Pertanyaan lagi nih supaya memancing ada pertanyaan. Siapa putra Nabi? Saya Pak. Siapa yang mau bertanya? Silahkan ini. Yuk, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Ibu guru, wali murid SDIT, silahkan yang mau bertanya. Oh, siapa? Aku Pak Ihsan. Ya silahkan. Pak. Lepas kan boleh umurnya berapa? Oke. Bisa ditulis lewat chat aja, yuk. Nah ini sudah ada satu pertanyaan ya. Bagaimana mencontoh Nabi Ismail supaya jadi anak soleh? Oke, ini bagus sekali dari Hafiz Zulfan. Yuk, yang lain masih ada.
Nah, sementara masih ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana mencontoh Nabi Ismail supaya jadi anak soleh kayak Nabi Ismail ini. Nah, ini nanti akan dijawab langsung oleh Kak Wawan ya. Pak Isan boleh waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Hari Tasyrik boleh berpuasa Senin Kamis tidak? Oke. Hari Tasyrik. Bentar ya. Ya. Boleh puasa. Ada lagi mana? Ini harus jam berapa? Pak Isan, Nabi Ismail disembelih jam berapa? Siti Hajar berlari ke sana kemari di antara Bukit Sofa dan Marwah. Banyaknya berapa kali, Pak? Siti Hajar berapa kali lari-larinya? Pertanyaannya apa, Pak? Masih ada 2 lagi yuk, masih ada kuota 2 kota ini. Masih 30 detik ini, yuk masih detik. Oh, ada Mikaela tegang. Yuk masih ada 2 kota nih. Yuk. Ini Pak Wawan udah sangat menunggu-nunggu sekali loh ini pertanyaannya. Ternyata katanya ini murid-murid SDIT sangat cerdas sekali ini. Pertanyaannya luar biasa. Ayo. Kalau ibu saya. Oke, bentar. Kenapa Nabi Ibrahim begitu yakin mimpinya sehingga menyembelih anaknya kalau orang tua menghadapi mimpinya? Oh, kenapa Nabi Ibrahim sangat yakin sekali, Gen? Oke. Kurang 1 lagi yuk. 1 lagi. Nabi Ibrahim meninggal di mana? Nabi Ibrahim meninggal di mana? Oke, sementara Pak Isan stop ya. Oke, baiklah. Ada beberapa pertanyaan yang ini nanti akan dijawab oleh Kak Wawan ya. Nah, silakan Kak Wawan. Pak Isan akan membacakan pertanyaannya di sampingnya Kak Wawan. Karena ini harus protokol kesehatan, jadinya nggak boleh dekat-dekatan. Oke. Nah, Pak Isan harus pergi dulu. Oke, Kak Wawan. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana mencontoh Nabi Ismail supaya jadi anak soleh nih? Karena SDIT salah satu mungkin ingin jadi anak soleh semua. Bagaimana caranya? Trik-triknya bagaimana? Bagus banget Pak Guru. Anak-anak yang soleh dan solehah. Meskipun Nabiullah Ismail cowok, laki-laki, putra gitu ya. Anak-anakku yang putri, yang cewek-cewek juga harus jadi solihah gitu ya. Berhubung Kanjeng Nabi Ismail adalah seorang nabi, utusan Allah gitu ya, itu menjadi panutan, menjadi contoh. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, Khotamul Anbiya, penutup para nabi, itu juga menjadi contoh bagi semesta alam. Tidak hanya yang muslim, non-muslim pun boleh mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, pertama, harus takwa kepada Allah. Kak Wawan, biar aku seperti Kanjeng Nabi Ismail, itu harus takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, terus menjauhi larangan Allah. Itu aja. Contoh perintah Allah, birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anakku SDIT Al-Mutiin, kalau di rumah pakai bahasa Jawa, kalau pakai bahasa Jawa loh ya, kalau dipanggil ayah atau bunda, bapak sama ibu, langsung dalem Pak, gitu. Kalau bahasa Indonesia ya biasalah ya, anakku, iya Pak, kan gitu ya. Iya papa, mama, papa gedang, mamah roti. Wah bukan ya, itu orang yang belum paham gitu ya. Gitu. Jadi begitu sudah dipanggil ayah bunda, langsung siap sedia. Jangan kok malah gini. Misal namanya Wawan. Wawan, apa sih papa? Please deh, somat gitu loh. Jangan. Wawan, mama berisik deh. Oh nggak boleh.
Begitu, Wawan, iya mah, bisa gitu. Wan, iya papa. Gitu. Tapi kalau bahasa Jawa, Wan, nggih bapak. Atau dalam pak. Jangan kok, tuh agak Mobile Legend. Oh jangan ya anak-anak ya. Sekarang anak SD saja udah, waduh cekelannya wes handphone mahal gitu ya. Itu yang penting takwa. Yang kedua, rajin tolabul ilmi. Apa itu? Rajin menuntut ilmu. Meskipun lewat Zoom, meskipun online, meskipun lewat Google Meeting atau yang lainnya, ya, yang penting tolabul ilmi. Meskipun online dari rumah, gitu ya. Kak Wawan sebetulnya ini ada 3. Sering Kak Wawan bikin, mungkin Pak Guru juga sering menyampaikan, lebih mudah disampaikan dengan cara disingkat. Disingkat menjadi 3U. Ya, biar seperti Kanjeng Nabi Ismail atau nabi-nabi yang lain atau orang-orang soleh yang lain. Apa 3U? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah mengatakan loh, 5 waktu loh ya. Tidak boleh bolong-bolong loh ya. Sholat awal waktu, sholat tepat waktu. Yang kedua, hormati ayah dan ibu, termasuk ayah ibu guru. Dan yang ketiga, rajin menuntut ilmu. Nah ini tadi serangkaian ini sudah masuk kategori takwa kepada Allah. Adik-adik bisa semuanya nggih? Sholat di awal waktu, hormati ayah ibu, rajin menuntut ilmu. Insya Allah tinggal mengaplikasikan. Maksudnya tinggal mengamalkan, merealisasikan. Nah nanti udah seperti Kanjeng Nabi. Meskipun kita nggak bisa 100% seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Ismail maksud Kak Wawan. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad. Kita nggak ada manusia yang hidup di dunia ini bisa mencontoh 100% nggak ada. Paling 50% aja udah bagus banget gitu ya. 10% aja udah bagus. Yang penting kita meneladani. Biar seperti Kanjeng Nabi Ismail, sabar, soleh sekali, taat kepada Allah, taat kepada ayah bunda. Seperti itu ya. Tentunya ini yang sempurna Kanjeng Nabi Muhammad sebagai akhir anbiya, khotamul anbiya, akhir nabiyin, nabi terakhir kita. Kita adik-adikku, pertanyaan berikutnya. Jadinya kita punya taat selalu. Oke, terima kasih ketemuan ini. Nah, berikutnya ini pertanyaan yang luar biasa juga. Hari Tasyrik itu boleh puasa Senin Kamis tidak? Kalau apa berdasarkan kebetulan Senin Kamisnya mungkin hari Tasyrik. Nah, ternyata anak-anak kita pinter-pinter nggih Pak Guru. Anak-anakku baik kelas 1 maupun kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6, yang namanya hari raya termasuk hari Tasyrik itu tergolong hari raya kita, yaitu tanggal 10 hari Nahar pas Idul Adha ditambah 3 hari yaitu namanya hari Tasyrik, yaitu tanggal ke-11, tanggal 12, tanggal 13. Ini diharamkan berpuasa. Jadi tidak boleh berpuasa. Meskipun pas hari Tasyrik katakanlah Idul Adha-nya hari Ahad, terus hari Tasyriknya Senin, Selasa, Rabu. Lah Senin ini kan aku pengennya puasa Senin Kamis Kak Wawan. Mohon maaf adik-adikku yang pintar, anak-anakku yang soleh-solehah, tidak diperbolehkan oleh Allah. Bukan hanya Kanjeng Nabi, tapi Allah mengharamkan berpuasa di hari Tasyrik. Meskipun puasa nafilah, puasa sunnah Senin Kamis itu sudah menjadi azab, sudah menjadi kebiasaan, tetap nggak boleh. Toh nanti kan hari Kamisnya sudah bukan hari Tasyrik, baru boleh puasa Senin Kamis di hari Kamisnya itu, gitu. Jadi puasa itu apa namanya? Puasa Senin Kamis atau mungkin puasa Syawal kalau pas bulan Syawal itu nggak boleh di hari di mana kita merayakan kemenangan. Kalau hari Tasyrik berarti merayakan Idul Adha. Nggak boleh berpuasa sayangku. Kita harus menikmati keistimewaan hari itu. Makanya nggak boleh. Apalagi puasa Senin Kamis itu puasa sunnah. Apalagi sunnah ya. Wajib saja nggak boleh. Mama ini hari Tasyrik kok puasa? Iya, mama nyarutan. Nggak boleh ya. Tetap nggak boleh. Ibu kita juga nggak boleh puasa. Intinya hari raya Kurban sama hari Tasyrik tidak boleh berpuasa.
Seperti itu. Semoga tambah pinter, ya. Tambah pinter. Seperti itu, Pak Guru. Nah, jadi nggak boleh ya, intinya ya. Oke, sabar ya, mau puasa. Nah, yang selanjutnya ini Siti Hajar tadi kan lari-lari di mana itu kan lari-larinya. Nah, itu lari-larinya itu berapa kali mengelilingnya? Bagus banget ya pertanyaannya ini. Besok mau umroh ya. Kebetulan Kak Wawan sudah umroh jadi bisa jawab. Kalau Kak Wawan belum pernah ke sana kok jawab itu, mungkin Pak Guru sama kalian di rumah ayah bunda tanda tanya, ini Kak Wawan belum pernah ke sana kok jawab, itu juga menjadi pertanyaan loh, jadi ragu-ragu loh. Nah, Siti Hajar itu 7 kali lari-lari kecil sayangku, namanya sa'i, lari-lari kecil, yang mana pada zamannya dulu itu Ibu Siti Hajar itu lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, ke Sofa lagi, ke Marwah lagi. Seperti itu. Contohnya ini Bukit Sofa, ini Marwah. Nah, Ibu Siti Hajar itu larinya dari Sofa ini ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di Marwah. Diawali dari Sofa, ke Marwah, ke Sofa lagi, ke Marwah lagi, itu sampai 7 kali. Dan terakhir di mana? Di Marwah. Ya, di situ melihat, oh ternyata nggak ada air. Ternyata Nabi Ismail menghentak-hentakkan tumitnya, ya kakinya itu kan ada tumitnya gitu ya. Misal ini kakinya kawan gitu ya. Ini kan ada tumit ya. Nah, ini tumit. Ini tumitnya Kanjeng Nabi Ismail itu hentak gitu, menghentak-hentak. Itu muncul air. Dan malaikat Jibril mengatakan zam-zam, berkumpul, zam-zam, berkumpul, sehingga bisa tergenang berkumpul kayak seakan-akan sudah ada baknya, ada sumurnya. Nah, seperti itu adik-adikku sayang, ya, pinter banget. Jadi 7 kali putaran, bukan 7 itu, ini Sofa, ini Marwah. 1, 2, bukan, tapi ini Sofa, ini Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir di Marwah. Terus tahalul. Itu di sana sudah ada yang sedikit, jangan diperontos ya, gundul ya, sedikit aja. Ya gitu. Sebagai tanda sudah selesai sa'i, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Seperti itu. Seperti itu Pak Guru ya, pinter-pinter. Bagus-bagus. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Berikutnya yaitu kenapa Kak Wawan ini mau dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat ikhlas sekali. Padahal kan itu putranya itu sudah diidam-idamkan beberapa tahun dan sangat lama mendapat putra kok malah disuruh menyembelih. Tapi Nabi Ibrahim sangat yakin kalau itu adalah perintah Allah. Nah itu kenapa Nabi Ibrahim itu yakin sekali? Pertanyaan bagus banget ya. Ini calon dosen ini ya. Karena namanya sebuah dimensi sayangku ya. Kalau bahasa kita di kalian ya masih sekolah dasar itu ruang dan waktu atau sebuah alam tertentu ya. Itu berbeda sayangku. Kalau Pak Guru, Bapak Kepala Sekolah, Kak Wawan, ayah bundamu mungkin paham. Manusia itu ada yang umum, ada yang khawas, ada manusia khusus, ada lagi khawasul khawas, orang yang lebih khusus dari orang yang khusus gitu. Jadi kalau seperti Kak Wawan itu mimpi, paling itu mimpi ngelindur, mimpi kembang tidur. Tapi kalau alim ulama bermimpi, itu kemungkinan itu ilham. Tapi kalau Nabi kok mimpi, itu betul-betul perintah dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi mimpi yang pertama dengan mimpi yang kedua sama. Adik-adik mungkin pernah tidur mimpi, oh aku dapat helikopter. Wah itu mimpinya karena adik-adik terlalu banyak nonton film perang-perangan mungkin. Atau menonton atau main Mobile Legends atau PUBG mungkin ya, yang tembaknya. Wah, aku mimpi dibeliin AK-47. Walah, Masya Allah. Itu beda dengan mimpinya para nabi. Ada alim ulama atau mungkin bapak kepala sekolah atau guru kalian, bapak guru kita. Kok mimpi sebelumnya malam Jumat mimpinya. Sebelumnya bapak ibu guru kalian, bapak guru biasanya itu wudhu 2 rakaat lail ya. Terus meskipun cuma 1 rakaat. Allah guru ayah kalian
sekolah kalian atau ulama kita, bapak kiai di kampung kita, di perumahan kita, tokoh agama kita, itu betul-betul mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu betul-betul bisa nyata sayangku. Karena mimpinya itu beda dengan kita yang masih banyak dosa, atau mesti seperti kalian ya, mestinya masih ratingnya masih anak-anak gitu ya. Itu mimpinya ya mimpi-mimpi biasa saja, bukan mimpi orang tertentu gitu. Ini kenapa Kanjeng Nabi yakin? Satu, karena Kanjeng Nabi Ibrahim betul-betul kekasih Allah. Dua, karena beliau adalah Nabi dan mimpinya itu 2 malam berturut-turut sama. Malam Tarwiyah, malam Arafah, sama. Yakin ini adalah perintah Allah bahwa aku harus menyembelih, harus mengorbankan putraku satu-satunya. Putraku satu-satunya aku persembahkan untuk Allah Ta'ala. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim tentunya ngerti, oh ini adalah puluhan tahun yang lalu gara-gara aku pernah mengatakan jangankan hewan kurban, jangankan domba, lembu, sapi, dan unta. Jikalau Allah memberikan aku momongan, memberikan aku seorang putra, maka akan aku korbankan putraku demi cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Ini loh Dek, yang membuat Nabiullah Ibrahim yakin iki benar-benar mimpi iki saka Gusti Allah. Mimpi ini betul-betul dari Allah. Mimpi ini betul-betul ini keinginan Allah. Seperti itu adik-adikku. Jadi memang itu yakin Kanjeng Nabi Ibrahim, yakin 100% ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Guru. Ini ada pertanyaan terakhir juga yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalnya di mana Pak Awan ini? Aduh. Ini yang tanya beda dengan yang tadi tak? Oh, ini berarti anak-anak pinter ini. Nyuwun pangapunten ayah bunda, mohon maaf. Ayah bunda harus bersyukur memiliki anak yang cerdas. Seusia SD saja pertanyaannya luar biasa. Ini berterima kasihnya tidak hanya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di SDIT Al-Mutin, tapi terima kasihnya kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bukan alhamdulillah wa syukurillah, itu nyanyinya Opik ya. Kalau yang benar itu alhamdulillah wa syukrulillah. Allah memberikan momongan, Allah memberikan putra putri keturunan yang cerdas. Ini anak-anak pintar. Kak Wan langsung buka di kitabnya ini ya. Di Google ada itu kitabnya, di Play Store ada. Ternyata keterangannya itu banyak sekali. Kalau Kak Wan tadi mengatakan sama Pak Guru di Mesir, di Babilonia. Ada juga yang mengatakan di daerah Irak, ada lagi yang mengatakan di Jazirah Arab yang lain. Ini ada keterangannya seperti ini. Sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan wafat itu menurut Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wal Hinayah menjelaskan Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Nah, yang termasuk wilayah Irak ya. Dari Mesir dengan Irak itu kalau zaman dulu disebut Babilonia. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim lahir di Damaskus, berarti di Syria, Damsyik, Damaskus. Itu juga masih wilayah Syam ya, wilayah Syam. Dekat dengan Mesir juga sih. Terus ada yang berpendapat lain di Haron. Dan ada pula yang mengatakan di Ahwaz. Nah, nanti Kak Wan carikan lagi informasi tentang Ahwaz dan Haron. Nabi Ibrahim lahir dan tinggal di negeri di mana tauhid kepada Allah tidak berpengaruh. Umat manusia kala itu telah menyimpang dengan menyembah berhala, paganis, penyembah berhala, paganis, dan sebagainya seperti itu ya. Para sejarawan Muslim menyebut Babilonia tempat Nabi Ibrahim lahir adalah tanah orang Kasdim, terutama pada masa pemerintahan Raja Tiran yang dikenal sebagai Namruz. Ya, Nabi Ibrahim kan yang memusuhi Nabi Ibrahim Raja Namrud. Ibnu Katsir juga menjelaskan ihwal wafatnya Nabi Ibrahim dalam kitabnya yang berjudul Qasas Al-Anbiya. Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi ya. Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Beliau menyampaikan beberapa pendapat tentang bagaimana Nabi Ibrahim wafat.
Nanti menjawab pertanyaan adik-adik ini. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim wafat secara mendadak. Ada lagi yang menyebut beliau, Nabi Ibrahim, wafat karena suatu penyakit yang diderita Nabi Ibrahim. Adapun usia Nabi Ibrahim ketika wafat yaitu 175 tahun. Usia Kanjeng Nabi Ibrahim ketika wafat 175 tahun. Versi yang lain menyebutnya usia wafatnya Nabi Ibrahim 190 tahun. Ada juga versi yang lain mengatakan usia Kanjeng Nabi Ibrahim wafat 200 tahun. Intinya 100 tahun ke atas ya Pak Guru. Luar biasa ya Nabi Ibrahim. Lokasi makam Nabi Ibrahim disebut berada di sebelah istrinya Siti Sarah. Nah, yaitu di sebuah gua di Hebron. Berarti mana? Irak. Ya, di Hebron. Kedua anak Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dari ibu Siti Hajar, Nabi Ishak dari ibu Siti Sarah. Memakamkan beliau di sana. Di mana? Hebron. Hal ini didasarkan pada mayoritas ulama yang berpendapat makam Nabi Ibrahim berada di Palestina. Bukan Irak, tapi di Palestina. Berarti Hebron bukan Irak ya. Mau berarti Kak Wawan yang salah mengatakan Hebron di Irak ya. Ini jadi Palestina. Ini ya, tepatnya di Hebron, lebih detailnya di sebuah gua di Hebron, Palestina. Seperti itu ya, adik-adik. Semoga adik-adik ini tambah pinter gitu ya. Kalau membaca sejarah nabi-nabi luar biasa. Kurang lebihnya kawan mohon maaf Pak Guru, adik-adik itu yang ada di rumah. Aku lu kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang sangat luar biasa sekali. Oke, tak terasa ya kita sudah hampir 1,5 jam karena tadi dimulai sebenarnya kan dimulai jam 8 namun ada kesalahan jadi dimulainya 8:30. Jadi mohon maaf ya. Sangat luar biasa sekali. Mohon maaf yang mungkin mau bertanya namun karena waktu ya karena Kak Wawan juga ada kesibukan yang lain. Jadi mohon maaf sekali jika mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Kak Wawan, mohon maaf sekali. Oke, baiklah pada intinya marilah kita meningkatkan iman dan takwa untuk mencontoh kita punya contoh yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan apapun perintah Allah dan bisa menjauhi segala larangannya. Oke, baiklah. Pak Ihsan mengingatkan lagi ya, jangan lupa untuk lombanya ya. Ini lombanya yang kelas 1 sampai kelas 3 ini menggambar dan mewarnai. Nah, silahkan kalian boleh gambar apapun yang bertema. Ingat nih, temanya yaitu Hari Raya Idul Adha. Ya, jadinya kalian boleh menggambar dari kelas 1 yang kelas 1 sampai kelas 3 ya ini ya, menggambar apapun itu. Mungkin menggambar kalian kemarin melihat pada saat memotong hewan kurban, nah kalian gambar saat memotong hewan kurban gimana, atau menggambar lagi sholat Id, nah boleh sekali dan nanti diwarnai yang bagus. Nah terus dikumpulkan di mana Pak Ihsan? Nah nanti dikumpulkan melalui wali kelasnya masing-masing ya, dikumpulnya di kelas wali kelas masing-masing. Oke, nanti akan ada juara 1, 2, dan 3 per kelas akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Oke, dan untuk yang kelas 4, 5, dan 6, nah ini tentu tadi sudah dicontohkan bagaimana cara berkisah karena ada lomba juga video berkisah ya. Ya, ini tentu temanya juga bertema kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, tadi sudah dicontohkan oleh Kak Wawan yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa ya, ini pengumpulannya juga di wali kelasnya masing-masing. Yang terbaik ya, pokoknya ya. Baiklah, memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Namun sebelum ditutup, tentu dari Pak Ihsan, dari pihak sekolah, mungkin dari Kak Wawan banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke.
Pak Ihsan tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, walaupun daring, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Jangan luntur semangatnya, oke? Tetap iman dan takwa, jangan lupa sholat 5 waktu sesuai anjuran yang ada, oke? Terima kasih. Pak Ihsan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.